kabarnya di rumah? Pasti baik dong. Wah, gimana Kak Debbie kabarnya di tahun 2021? Pasti baik. Wah. Ya, tetap semangat. Kita sudah melewati tahun 2020 dan hari ini kita sudah memasuki tahun 2021. Berarti tahun yang baru, semangat yang baru ya Kak Shirley ya. Betul sekali. Oke. Nah, untuk bisa memulai ibadah kita hari ini dengan lebih semangat dan lebih sungguh-sungguh, kita mau untuk bersatu dulu dalam doa ya. Ayo semuanya diletakkan dulu barang-barangnya, mainan-mainannya. Harus duduk yang tegak ya biar kita bisa fokus. Kemudian lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Oke, Kak Shirley akan pimpin, mari kita berdoa. Bapak yang baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai sepanjang hari kami, sepanjang tahun kami di tahun 2020. Kiranya Bapak yang begitu baik mau untuk terus menuntun kami, mengingatkan kami, memberikan kami semangat senantiasa untuk bisa memuji Tuhan, mendengarkan cerita hari ini dengan sungguh-sungguh dan juga bisa belajar banyak dari apa yang ingin Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita harus memuji Tuhan dulu Kak. Ya, semuanya Kak Debbie ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Yuk Kak Eka. Semuanya ya, tepuk tangan. Wah, akhirnya ya. Nah sekarang biar lebih semangat lagi dan Kak Shirley dan Kak Debbie pingin tes ya. Adik-adik di rumah ini udah fokus belum ya untuk mendengarkan cerita kita hari main ini game ya Kak ya. Yes, main games dulu ya. Nah sekarang kita akan main game namanya adalah Reverse It. Terangkan dulu Kak Shirley, kira-kira permainannya seperti apa itu? Oke, nah permainannya gampang ya. Jadi nanti Kak Shirley akan berikan suatu ini ya arah gitu ya. Arahnya cuma 4 kok. Atas, bawah, kiri, dan kanan. Ya mungkin waktu Kak Shirley nunjuk gini mungkin arahnya agak berlawanan ya. Tapi gak apa-apa. Itulah esensinya ya. Jadi nanti adalah dibalik. Jadi misalnya Kak Shirley bilang atas berarti harus jongkok. Kalau misalnya Kak Shirley bilang bawah berarti harus lompat. Kalau Kak Shirley bilang kiri berarti harus ke kanan. Kalau misalnya Kak Shirley bilang kanan berarti harus ke kiri. Ya, oke coba sih Kak Debbie. Nah, bareng-bareng ya sama adik-adik di rumah juga kita coba dulu pemanasan dulu ya. Oke, coba atas bawah kiri kanan. Ayo coba Kak, atas bawah kiri kanan. Atas, bawah, kiri, kanan. Oke,
Oke, tapi tenang, nanti cuma 3 aja dulu ya gerakannya ya. Pemanasan harus agak berat ya. Oke, sekarang siap ya adik-adik di rumah ya. Oke, baik. Gerakan yang pertama adalah kanan, kanan, kiri. Ayo, kanan, sebentar. kiri. Coba mungkin masih ada adik-adik yang masih belum tahu Masih kanan bingung, kiri betul. ya. Iya. Benar-benar. Kanan kiri. Kalau kanan itu ya berarti yang sebelah pakai tangan yang ini yang kita buat biasanya makan. untuk makan. Buat makan, untuk ya. memberi sesuatu. Betul. Nah, Kalau yang baik kiri, nih berarti ya. yang sebelahnya ya. Betul. Oke, coba berarti kalau kebalikannya gimana ya? Kanan, kanan, kiri. Berarti kiri, kanan. Yeay, Good. Lagi dong. Coba ya, ini lebih gampang deh. Bawah, bawah, atas. Nah, Bawah, atas. Kebalikannya berarti Yo. adalah apa? Atas, Atas, bawah. Oke, pinter. Udah mulai nih ya, terbiasa ya. Coba Iya. kita lebih persulit sedikit. Oke, kita coba ya. Ini, kanan, atas, bawah. Ayo. Kanan, atas, bawah. Berarti kebalikannya kiri, bawah, atas. Yeay. Oke, udah kayaknya cukup pemanasannya ya Kak ya. Sudah capek? Sudah capek belum? Nah, dari situ tadi kita belajar ya bahwa memang kalau kita itu mau ikut Tuhan memang kadang itu sulit ya. Dan kita juga bingung kenapa ya kok perintah-perintah Tuhan itu kadang tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kalau kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan selalu menyertai setiap langkah kita. Jadi jangan khawatir. Iya, betul sekali. Kita harus dengar-dengaran juga, ya. Yes, betul sekali. Nah. Nah, karena ini juga akan berhubungan dengan cerita kita hari ini. Ini Wow. lanjutan dari cerita minggu lalu nih Kak Debbie. Nah, adik-adik di rumah gimana? Masih ingat? Sekolah minggunya rajin tidak? Nah, ini dia Kalau ketahuan ya. rajin, pasti adik-adik tahu kira-kira hari ini kita mau cerita tentang raja siapa, ya Kak Shirley Betul ya? sekali. Nah. Coba kita tes dulu. Siapa nama raja di cerita yang minggu lalu? Ayo. Kalau minggu lalu kita kan minggu kelima Kak Shirley, Bukan. itu Atot. Bukan Kak, itu minggu yang di Desember. Minggu lalu itu udah Januari Kak, yang di awal iya, minggu pertama Kak. Nah siapa ya? Ayo, Raja siapa ya? siapa ya? Depannya Y, ayo depannya Y. Ye. Ya Raja Yosafat. Yeay. Ya, Raja Yosafat. Kita akan melihat hari ini bagaimana cerita dari Raja Yosafat. Kalau misalnya di minggu lalu kita lihat ya bahwa Raja Yosafat itu ketika ditegur Tuhan, dia langsung mau taat dan berubah ya, melakukan apa yang Tuhan lakukan. Apakah di cerita hari ini Raja Yosafat juga sama, tetap taat kepada Tuhan? Kita akan lihat dalam cerita hari ini. Oke. Di sebuah kerajaan Yehuda, terdapat seorang raja yang memerintah. Raja itu bernama Raja Yosafat. Suatu hari, Raja Yosafat mendengar kabar dari pengawalnya. Tuanku Raja Yosafat, Bani Amon dan Bani Moab yang besar datang dari seberang laut Asin. Mereka menyerang tuanku. Sekarang mereka di Tamar, yakni En-Gedi. Apa? Bangsa itu mau menyerang bangsa Yehuda? Astaga, apa yang harus aku lakukan? Wah, bisa-bisa kami itu kalah, kita kalah lawan bani-bani itu yang sangat kuat. Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku tahu. Tuhan, yes. Aku harus meminta kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya penyelamat kita. Penyelamat bangsa Yehuda, penyelamat kita, kaum kita. Ya, kita harus meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkan kita. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Oh, baik, pengawal.
segera beritahu semua rakyat kita untuk langsung pergi ke pelataran rumah Tuhan dan kita akan berdoa dan berpuasa meminta pertolongan kepada Tuhan kita. Segera laksanakan. Baik Raja Yosafat. Raja Yosafat beserta seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka bersama-sama berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah yang paling tahu apa yang kami perlukan ya Tuhan. Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan bangsa kami ya Tuhan. Mulai dari bangsa di masa lalu ya Tuhan hingga saat ini ya Tuhan. Engkau yang membantu kemenangan-kemenangan kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberitahu kepada kami apa yang harus kami lakukan. Jalan apa yang harus kami ambil ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang mampu untuk menolong kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Lalu muncullah Yahaziel, seorang Lewi dari Bani Asaf yang dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kami pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dengar, hai Yehuda dan Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Siap. Baiklah, sekarang saya akan memilih orang-orang yang nantinya akan memimpin puji-pujian bagi Tuhan saat kita berperang. Siapa kira-kira yang bisa untuk memimpin? Ada saran? Dia aja Raja Yosafat. Dia paling jago mimpin pujian. Oke, sekarang kamu yang akan memimpin puji-pujian kita bagi Tuhan. Baik Raja Yosafat. Baik, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan bersuka cita. Hatiku penuh nyanyian. Semuanya tepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi ya, penuh sukacita. Yeay. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja. Yo ya. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oke, haleluya. Yeay, terpujilah Tuhan. Saat bangsa Yehuda memulai pujian mereka bagi Tuhan, Bani Amon dan Moab menyerang orang pegunungan Seir yang awalnya merupakan teman mereka. Hingga akhirnya Bani Amon dan Moab juga saling menyerang, hingga mereka kalah tanpa sempat menyerang bangsa Yehuda sama sekali. Sesampainya bangsa Yehuda di padang gurun, mereka melihat bahwa semua orang itu telah kalah dan meninggalkan banyak sekali harta benda, hingga membutuhkan waktu 3 hari untuk mengambil semua harta tersebut. Dan tibalah pada hari keempat. Wah, akhirnya semua pengangkutan harta-harta itu sudah selesai.
Terpujilah nama Tuhan yang telah menolong kita sehingga kita bisa memperoleh kemenangan ini. Mari adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan. Memuji kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa sebab Allah kita besar, kuat dan berkuasa. Mari kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, puji Tuhan, Allah kita begitu besar. Mari kita pulang dan merayakan kemenangan ini bersama-sama dengan yang lain. Mari. Bangsa-bangsa lain yang mendengar kabar kekalahan Bani Amon dan Moab dari bangsa Yehuda membuat bangsa lain menjadi takut. Hal ini menyebabkan kerajaan Yehuda selalu aman karena penyertaan Tuhan. Nah, itu tadi ya cerita tentang Raja Yosafat. Walaupun di usia yang masih sangat muda, yaitu 35 tahun, itu masih muda loh waktu zaman dulu untuk jadi raja. Tapi Raja Yosafat ini bisa tetap bijaksana dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan karena hal itu, kerajaan Yehuda pun selalu disertai oleh Tuhan hingga 25 tahun loh. Itu lama sekali loh berarti Kak Debbie ya. Oke, tadi kita sudah dengar-dengaran. Pastinya adik-adik yang di rumah harus contoh sikap Raja Yosafat. Dalam keadaan apapun kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang terpenting kita harus tetap taat. Nah, Betul sekali. nah sebagai ungkapan rasa taat kita kepada Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Nah, seperti biasa adik-adik, persembahan bisa minta tolong sama mama papa untuk mentransfer di rekening yang ada di bawah ini. Tuh ya. Oke Kak Shirley, dari cerita tadi berarti kita jadi anak Tuhan harus tetap taat, harus tetap ikut Tuhan, harus tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Sekarang kita akhiri ya Kak ya, Betul. sekolah minggu pada hari ini. Semuanya kita mau bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, ajar kami menjadi anak yang taat,
menjadi anak yang mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dan tak lupa Tuhan, ajar kami untuk terus bersuka cita dan mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah pandemi ini, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kepada setiap saudara-saudara kami yang mengalami COVID, yang menderita penyakit COVID, kiranya Engkau sembuhkan Bapa. Dan kami yang sehat ini Tuhan, ajarkan kepada kami yang ada di sini, kami mau mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, kami juga membawa persembahan kami, kiranya Engkau terima, kiranya persembahan ini bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Sampai di sini untuk cerita hari ini, dan jangan lupa untuk ikut sekolah minggu depan. Yeay. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.